satu di Indonesia. Padahal saya taunya tuh serangan jantung, ternyata bukan ya, serangan otak. Ya, tapi pemirsa jangan tegang dulu, jangan ikut-ikut tensinya naik ya, mendengarkan penjelasan dari Dr. Linda. Silakan Dr. Linda. Oke, tadi kan udah yang ini ya, yang stroke sumbatan karena pembuluh darahnya tersumbat jadi aliran darah nggak lancar, sehingga yang bagian yang abu-abu ini berpotensi untuk rusak. Satu lagi yang orang taunya tuh pecah pembuluh darah otak atau stroke perdarahan ya, karena tekanan mungkin di dalam pembuluh darahnya terlalu tinggi atau dinding pembuluh darah udah jelek, jadinya pecah deh pembuluh Kalau darah. yang hubungan sama hipertensi atau tidak? Dua-duanya sebetulnya berhubungan dengan hipertensi, tapi yang sangat yang nomor satu faktor resiko stroke hemoragik atau stroke perdarahan memang yang darah tinggi. Tapi stroke yang sumbatan pun juga hubungannya ada hubungannya sama darah tinggi. tinggi. Pertanyaan pertama, Dok. Mana yang lebih banyak? Yang penyumbatan apa yang pecah pembuluh darah? Oke. Paling banyak sih penyumbatan. Penyumbatan itu sekitar 2/3 sampai 3/4 itu justru stroke yang sumbatan. Tapi yang lebih buat cacat, lebih buat mati, maksudnya yang angka kematiannya lebih Tapi tetap aja saya nggak mau dua-duanya, nggak mau ya. Jangan ya. Bisa jalan. Tapi semua namanya stroke. Kenapa bisa beda-beda? Nah, pertanyaan tuh, Dok. Oke. Kalau stroke itu sendiri kan artinya serangan. Jadi karena prosesnya kayaknya singkat. Tapi sebenarnya sih proses penyakitnya sendiri panjang ya, bukan karena dia baru aja makan satu mangkok soto udah tiba-tiba kena stroke sebetulnya. Ini penting nih ya. Tapi karena udah berkali-kali makan soto, nasi padang dan sebagainya, udah 200 mangkok soto, ya pas mangkok ke 201 baru nyumpet total, baru kena stroke. Ya, jadi ini saya lagi membayangin ada pemirsa di depannya ada soto, dia mau makan nih, mau nyuap, lihat katanya jangan makan soto, terusin aja makan ya, terusin aja makan ya. Kalau satu mangkok nggak masalah ya, Dr. Linda. Jadi asal jangan udah 200 mangkok sebelumnya kan. Jadi hitungannya adalah gini pemirsa, ini kayak ngomongin serangan jantung. Serangan jantungnya tiba-tiba, stroke-nya tiba-tiba. Tapi cerita sampai dia stroke itu nggak ada yang tiba-tiba. Kita barangkali udah nabung nih, harta karun kita udah 10 tahun nih. Nabung lemak ya. Lemak. Sama itu yang nyumbat tuh gimana ceritanya? Nanti ya doknya diceritakan. Apalagi dok? Nah kalau ini sih sama, cuma ini gambaran kalau kita ke rumah sakit di scanning ya kayak gini. Kalau gambaran yang kesumbat ya yang hitam ini berarti ya udah nggak dapat aliran darah. Kalau yang putih ini yang tadi yang pecah ya. Oh, ada darahnya di situ ya. Inilah yang terjadi kalau yang pada sumbatan. Bisa dua macam. Yang pertama misalnya trombus. Kalau trombus itu ini nih lemak yang kuning-kuning ini yang tadi lemak nasi padang lah, soto lah, rendang lah. Nah ini dia. Langsung yang habis makan soto. Langsung begitu. Ah dokter gitu kan. Kalau satu lagi itu karena ada gumpalan darah yang lepas. Biasanya seringkali ada hubungan sama penyakit jantung. Jadi karena jantungnya kurang bagus. Baru saya mau tanya dok, kenapa dia ada gumpalan darah? Kenapa yang lain nggak punya gumpalan darah? Kenapa begitu dok? Ya biasanya paling sering sih karena penyakit jantung. Jadi karena katup jantungnya kurang bagus, iramanya nggak teratur. Jadi darahnya itu kayak orang ngomongnya sih darah kental ya. Orang ngomongnya darah. Dok itu kalau sama yang berhubungan dengan misalkan gula darahnya tinggi kayak diabetes gitu, atau misalkan kolesterolnya tinggi gitu, itu bikin kental darahnya juga nggak dok? Itu juga bikin kental darah, tapi dia lebih ke yang ini nih, ke yang numpuk pelan-pelan di pembuluh darah. Setelah numpuk pelan-pelan baru akhirnya pada mangkuk ke 201 nyumbet benar. Masih loh, dokter masih kekeh sama si mangkuk tersebut. Bentar. Ya, jadi pemirsa tadi bingung. Ada dokter Lula bicara mengenai ada penyakit diabetes, ibu ada bicara mengenai hipertensi, bicara mengenai penyakit jantung. Ini memang satu temenan ya? Iya, penyakit-penyakit itu semua merusak pembuluh ujungnya darah. ke arah stroke. Ujungnya bisa kena stroke, bisa kena penyakit jantung, bisa kena ginjal, pokoknya bisa kena pembuluh darah. Intinya sih ngerusak pembuluh darah ya, penyakit-penyakit ini satu jahat geng gitu tapi ya. nggak ada yang asik lah pokoknya penyakit. Iya. Ada lagi yang lain dok? Oh ini nih yang tadi ya, dari tahapannya, dari tadinya masih kecil, baru 50 mangkok, 100 mangkok, akhirnya Dok, 200 ini nanya lagi dok. Gitu Ini ya. masih beberapa pertanyaan titipan biasanya kalau saya nanya itu. Gini ya dok ya, sebetulnya kalau kita tahu, kita bisa tahu nggak sih pembuluh darah kita tuh ada bisul-bisul kayak gitu apa enggak? Kita bisa tahu nggak? Bisa sih, sekarang ada banyak tekniknya. Mau pakai USG yang kayak untuk ibu hamil tapi ini buat pembuluh darah bisa. Itu biasanya dia tuh yang sama USG ibu hamil. Pasti ahlinya. Kemudian ada juga yang kita nyebutnya angiografi, jadi dimasukin zat kontras, dan dilihat pembuluh darahnya, bisa lihat pembuluh darah otak, bisa lihat pembuluh darah jantung, ya tergantung yang kita mau lihat yang mana.
Saya mau bertanya, Dr. Linda. Jadi kalau tadi kan itu dengan teknik pemeriksaan yang rumit, artinya tidak semua rumah sakit semua punya fasilitas seperti itu. Gejala awal yang dirasakan apa? Kalau masih yang level Kalau yang udah tadi, gambar punya, yang paling ya, kiri deh, masih oke. cuma setitik aja yang gitu. sedang aja Yang deh sedang dok. aja gitu, belum yang Oke. nyumbat bener. Jadi justru itu kalau menurut saya sih yang darah tinggi atau kayak diabetes atau kolesterol itu justru disebutnya silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena pada tahap-tahap awal itu nggak terlalu bergejala ya. Kalau orang bilang, oh kalau saya ada nih banyak pasien misalnya kayak gini, saya tuh minum obat darah tinggi tuh cuma kalau sakit kepala, soalnya saya nggak punya alat tensi di rumah. Berarti kalau misalnya saya tidak sakit kepala, saya baik-baik aja berarti tensinya. Padahal nggak bisa jadi patokan. Oh gitu. Maksudnya bisa aja orang tensinya tinggi tapi nggak gejala apa-apa. Jadi dokter Linda berarti nih pemirsa di rumah juga nih ya. Jadi pada dasarnya kalau di pembuluh darah kita udah ada bisulnya kayak gambarnya dokter Linda itu pun belum tentu ada gejalanya. Betul. Kita nggak kerasa apa-apa. Betul sekali. Di umur berapa saya udah punya bisul? Langsung sedih banget pertanyaannya saya. Ya, Kira-kira. tapi ini masuk dalam faktor risiko ya. Jadi ini Iya. faktor risiko yang memang Iya. harus betul-betul diperhatikan ya. Tergantung gaya hidup sih. Kalau banyak makan fast food, ngerokok, atau misalnya narkoba itu kan juga pengaruh. Nah, itu semua akan lebih cepat prosesnya. Gitu. Ada unsur genetiknya juga sih. Nah, riwayat jadi keluarga. ceritanya nih nggak bicara ngomong umur nih, kita bicara mengenai pola hidup Iya, kita. betul. Jadi siapapun ya bisa punya bisul yang udah besar barangkali. Bisa. Sedih langsung. Nanti deh kita periksa lebih jauh ya. Jadi kembali nih saya tadi sakit-sakit kepala, pusing, saya juga jadi penasaran pengen ditensi Dokter Lila ya. Iya, harusnya gitu. Iya. Baik lagi, waktu dibilang pusing, sakit kepala, itu modelnya seperti apa sih yang larinya ke arah tensinya tinggi, ke arah stroke misalkan? Oke. Kalau pasien sih banyak yang menggambarkan misalnya rasa kaku di daerah tengkuk, atau ada juga yang bilang kayak pusing goyang gitu ya. Tapi yang kita bilang ke arah stroke itu adalah sakit kepala yang pokoknya sangat sakit, beda dari biasanya. Itu yang pasien tuh harus hati-hati. Apalagi kalau misalnya udah sakit kepala disertai muntah-muntah, nah itu harus agak lebih hati-hati. Pertanyaannya pemirsa selanjutnya adalah, apakah semua orang yang stroke itu pasti nggak sadar? Atau ada juga yang masih sadar? Nanti dijawab ya. Jadi kita break dulu nih, Iya. Boy. Ya, jadi pemirsa, ya kalau bisa mau bertanya silakan hubungi 5743476 untuk yang di Jakarta dan juga 5743478 untuk yang di luar